Dalam kehidupan, manusia pasti membutuhkan siapa yang mendampingi kehidupannya, siapa yang akan berteman dengannya, siapa yang akan memberikan masukan, gagasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan siapa yang mendampingi kehidupannya, siapa yang akan berteman dengannya, siapa yang akan memberikan masukan, gagasan, ide untuk hidupnya. Karena tidak mungkin manusia itu hidup dalam kesendiriannya. Dia butuh teman, dia butuh tempat di mana dia berkeluh kesah, dia butuh untuk tukar pikiran, sehingga hidup ini akan lebih bermanfaat dan menjadikan dirinya bermartabat. Di dalam bahasa Arab, kita sering mendengar istilah sahib, yang kita artikan mungkin dengan teman, kawan. Bahkan ada istilah lain selain sahib, yaitu adalah sadiq. Itu juga diartikan dengan teman dan kawan. Tapi bagaimana seharusnya kita berteman? Bagaimana seharusnya kita berkawan? Maklum, di dunia era globalisasi, ada hoak-hoak, ada cerita-cerita yang tidak dibenarkan atau tidak ada kebenarannya. Tapi setiap manusia, setiap kawan kita akan melakukan pembenaran untuk itu. Muncullah buzzer-buzzer dalam media sosial. Dan itu disebarkan oleh rekan teman kita dalam media sosial kita. Menjadi dan muncul pertanyaan untuk kita, seperti apa seharusnya kita ini berteman? Seperti apa seharusnya kita berkawan, dengan siapa sebenarnya teman dan kawan yang terbaik untuk hidup kita? Dalam kesempatan ini, kita ingin membedakan sebenarnya antara sahib dengan sadiq itu mana letaknya? Di mana perbedaannya? Dan ketika kita berteman dan berkawan, seperti apa teman dan kawan yang kita harapkan dalam hidup kita? Sahib itu dikenal dengan istilah ashab, suhbah, ya, berkembang menjadi sahabah, yang diambil dari akar kata sahibah, yang artinya asyarahu, rafaqahu, yang selalu bermuamalah, bermuasyarah, yang selalu menemani. Itu kita artikan dengan sahib. Mungkin teman-teman yang hari ini bersama kita, dan kita tidak tahu teman ini mendatangkan kebaikan, ataukah menjerumuskan kita kepada keburukan. Tapi harapan kita pasti berteman dengan teman yang mengajak kita kepada kebaikan, memotivasi hidup kita untuk selalu menjadi orang yang benar, mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan sehingga hidup ini tidak salah. Sementara sadiq itu dari kata-kata sadaqah. As-siddiq, gelar yang diberikan kepada Abu Bakar agar gelar itu mencerminkan kepribadian bahwasanya beliau adalah as-siddiq, yang selalu dalam keadaan benar, yang selalu mengeluarkan kata-kata, tidak keluar dari kata-katanya kecuali adalah kebenaran. Artinya sadiq itu adalah teman, kawan, yang teman dan kawan ini akan selalu mengajarkan kita kebenaran. Nah, mana sebenarnya di antara sahib dengan sadiq ketika kita bedakan di antara keduanya? Tentunya sadiq, ya. Karena teman itu sebaik-baiknya kawan kita adalah yang mengantarkan kita kepada kebenaran,
Sebaik-baiknya teman dan kawan itu adalah yang merubah diri kita menjadi benar, yang memotivasi kita untuk menggerakkan kebenaran, sehingga gerakan kebenaran-kebenaran itu akan ada selalu bersama kita ketika kita terjaga dalam kebenaran. Kata bijak mengantarkan kita dan mengingatkan kita, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu, teman yang benar, teman yang baik, teman yang selalu mendatangkan kebenaran, as-sadiq, man abkaka. Dialah yang selalu menjadikan engkau menangis. La man adhakaka. Bukanlah temanmu yang selalu menjadikan engkau tertawa. Dari kata bijak itu, ada satu makna yang menginspirasi untuk hidup kita. Bagaimana di saat kita berkawan, kita berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena di masa hari ini, di era globalisasi, di masa kita berteman dengan teman-teman kita di media sosial, maka memilih teman yang mengajarkan kita kepada nilai kebenaran, mengantarkan kita untuk tetap kokoh memperjuangkan kebenaran, inilah pilihan kita. Bukan teman-teman yang selalu menjadikan kita menangis. Bukanlah teman-teman yang menjatuhkan dan menjerumuskan kita dalam kezaliman. Bukanlah teman-teman yang merugikan kehidupan kita sehingga kita terjerumus dalam kebatilan. Tapi teman yang memberikan stimulus, rangsangan, yang mengajak kita untuk terus berjuang memperjuangkan kebenaran adalah as-sadiq. Dia yang menjadikan kita menangis. Tangisan itu adalah tangisan kebaikan kita di hadapan Allah. Tangisan itu adalah tangisan kebahagiaan nanti di hari akhir setelah kita diwafatkan oleh Allah. Jadi hati-hati kawan-kawan, sahabat muslim. Jangan salah memilih teman. Jangan salah bergaul. Jangan salah menemani siapa yang ada di sekitar kita. Karena teman-teman yang diperjuangkan untuk kehidupan kita adalah teman-teman. Di saat kita berada dalam kesalahan, dia yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Di saat kita jatuh, dialah yang mengangkat derajat kita. Di saat kita susah, dialah yang melepaskan, mengangkat, meringankan kesulitan dan kesusahan kita. Di saat kita terzalimi, dialah yang memotivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah. Semangat, berbuatlah, bekerjalah, dan lakukanlah kebaikan. Karena motivasi kebaikan itu akan muncul salah satunya di antara teman-teman baik yang tadi kita sebut as-sadiq, bukan as-sahib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.